Sebab dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Allah setia mengasihi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi hari ini, Kamis 15 September 2022. Tentunya kita semua di dalam lindungan Tuhan dan akan memulai aktivitas hari ini dengan sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita lebih dahulu disapa oleh firman Tuhan pada pagi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10. Dikatakan demikian, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Yesaya menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia adalah Allah yang peduli dan terus setia menyelamatkan umat. Nas ini menjadi teguran bagi bangsa Israel agar malu dan bertobat. Mereka telah berpaling dari Allah yang Maha Kuasa, yang dulu telah menyelamatkan mereka. Malah mereka menyembah patung-patung buatan tangan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sesungguhnya itu adalah kesia-siaan. Tuhan menegaskan di hadapan umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan siapapun. Sebab dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, dalam ayat 5. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan lekang oleh waktu. Sebab Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 13b. Saat manusia sering pelin-pelan, tetapi Tuhan tidak. Oleh karena itu, apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan? Tiada cara lain selain setia melakukan kehendak. Seberapa setiakah Allah Israel menyertai umatnya? Maka jawabannya adalah senantiasa setia. Di masa lalu, Allah tetaplah Allah dan senantiasa mau menanggung umatnya. Di dalam ayat 4, dan Allah mau memikul dan menyelamatkan mereka sampai kapanpun. Nas ini menegur kita juga. Mungkin ada yang pernah mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengetahuan, kekayaan, jabatan, dan yang lain-lain. Saudara-saudari, mari kembalilah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang hidup, yang menjamin kehidupanmu selama-lamanya. Atau manakala Anda sedang dirundung keraguan atas hidup, mengalami kehilangan keyakinan atas keselamatan, firman Tuhan ini kiranya meneguhkan Anda bahwa Allah setia mengasihi. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa apa yang Engkau katakan itu akan terjadi. Dan kehendak-Mu, keputusan-Mu itulah yang terbaik. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih berkuasa dibanding daripada Tuhan. Maka kami mohon ampun manakala kami mengira kekuatan kami, pengetahuan kami, jabatan kami, atau materi yang kami miliki itu sungguh berkuasa. Sesungguhnya itu adalah kesalahan. Dan oleh karenanya kami kini telah diingatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan kami hanya tunduk kepada keputusan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menyembah Engkau, baik dalam suka maupun duka. Ya Allah, dalam setiap aktivitas kami hari ini, biarlah kami selalu berpegang kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu. Sebab bukan kemampuan kami yang menentukan diri kami, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus nyata melalui pekerjaan kehidupan kami. Dan berkatilah setiap umat-Mu dimanapun dan dengan keadaan apapun kami. Biarlah di dalam perlindungan-Mu, dan kami percaya kasih-Mu akan semakin nyata di dalam hidup kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang maha murah
Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, yang senantiasa mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena sungguh Engkau memandang kami sangat berharga, dan Engkau memulihkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dimuliakanlah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat dan ikutilah protokol kesehatan. Shalom.